Karena mungkin dataran rendah dan dataran tinggi itu juga pengaruh. Cut dulu Kak, cut dulu. Aduh, aku cepat. Selesai Pak, sebentar. Tadi di orang kepercayaan sama mitos ya? Udah, satu Oh, jamu itu punya pasar sendiri menurut saya. Jadi ada turunan warisan. Jadi kita punya warisan ini memang kita harus jaga. Jadi kita punya pasar sendiri yang orang-orang yang peduli dengan warisan kita. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Niswa dari Sinema Semangat. Saya ingin bertanya beberapa hal mengenai UMKM yang dipasarkan di Oke Bu, saya langsung ke pertanyaannya. Oke, untuk namanya UMKM ini namanya apa Bu? Namanya Akar Jawi, Dek. Jadi UMKM ini Akar Jawi. Iya. Jenisnya UMKM ini itu apa tuh? Minuman. Minuman jamu ya. Iya. Dan ada UMKM ini bergerak di bidang makanan minuman. Iya. UMKM ini ibu sendiri atau? Iya, saya ownernya. Ibu sendiri ya. Iya. Alamatnya Alamatnya di Sidorejo, RT 2 RW 1, Pamotan, Rembang. Itu pembuatannya kalau pemasarannya? Kalau pemasarannya di sana ada di Omah Jamu itu. Tapi kalau untuk pemasaran kita kebanyakan pakai reseller. Terus ada offline-nya kalau ada di sini di rumah BUMN ada. Terus di Alfamart, Indomaret juga ada. Untuk saya mau nanya ide awalnya bagaimana ya Bu? Mulai dari latar belakang Ibu mulai usaha Akar Jawi ini. Oh iya. Awalnya memang ibu ini warisan ya, Dek. Maksudnya ibu mertua itu jualan jamu, jadi saya mewarisi resepnya. Terus kebetulan memang saya jurusannya di farmasi jamu. Iya. Kemudian ide awal itu untuk memulai usaha ini tuh ide mungkin aku ajarin dulu. Iya. Ide sendiri untuk memulai awal bisnis. Iya. Kalau boleh tahu keunikan dari produk Akar Jawi ini itu apa saja Bu keunikannya? Kalau produk kami ini tanpa bahan buatan, jadi pure alami, tanpa bahan buatan, terus diproduksi secara segar. Jadi rasanya dan ini autentik segar banget. Karena dari bahan alami. Iya. Oke Bu, pengalaman apa sehingga tercetus membuat UMKM ini Bu? Pengalaman Ibu? Pengalaman saya dulu waktu menyusui si kecil ya, Dek, kan karena dipaksa ibu minum jamu. Awalnya kan jamu itu pahit ya. Terus saya buang gitu. Terus begitu anak pertama masih egois ya kita. Jadi masih suka dibuang. Terus anak kedua itu kita minum ya sadar sehat, jadi minumnya gitu. Terus ketika kita nggak minum, anak ini ternyata rewel. Jadi di situ saya mulai percaya bahwa walaupun jamu itu walaupun diproses bagaimana sederhana pun tetap bermanfaat gitu. Jadi dari itu ya Bu? Iya, jadi saya sadar gitu loh. Jadi pentingnya minum jamu. Oke Bu, sebelum produk dari UMKM ini dipasar, apakah ada uji cobanya dulu? Dan uji cobanya itu ke siapa? Oh, karena ini produknya turunan ya, Dek. Maksudnya kan sudah teruji secara empiris, secara menurun, jadi nggak perlu uji coba kecuali kita kalau mengembangkan. Kalau misal dari cair ke instan kayak gini kita menguji. Iya. Ini tidak semuanya diuji coba ya Bu? Enggak. Udah turun temurun. Oke Bu, kemudian saya mau nanya di bentuk produk UMKM ini itu apa saja Bu? Ini produknya bentuknya ada cair, instan, terus bubuk, ada rebusan juga.
jasa yang Ibu gunakan Bu? Ibu sendiri atau ada orang lain, karyawan begitu? Kalau untuk ini udah ada karyawan, bagian produksi, bagian pemasaran, terus marketing juga ada. Terus kita juga menggandeng beberapa mitra kayak reseller, dropship, kayak gitu. Jadi yang terlibat itu nggak hanya Ibu sendiri? Iya. Oke Bu. Untuk modalnya Bu, mulai bisnis ini? Modal awal untuk jamu itu sedikit, nggak banyak. Awalnya kita hanya modal 200.000 saja. Jadi awal 200.000 bisa menjadi sebesar ini. Oke Bu. Kemudian untuk proses pembuatannya ya Bu, jamu akar jawi ini tuh kan menggunakan tradisional atau modern? Ada yang tradisional, ada yang modern. Untuk proses pembuatan yang besar kita menggunakan alat mesinnya ya. Jadi ada modern dan tradisional. Iya. Bahan dan alatnya Bu? Kalau bahan-bahannya alami langsung dari petani, kita bermitra dengan petani-petani di sekitar. Iya. Tahapan pembuatannya Bu? Tahapannya biasanya kita ambil bahan baku dari petani, terus kita sortasi, terus kemudian habis disortasi dibersihkan, dicuci, terus di blender, terus habis di blender dimasak, terus jadi jamu. Rumit gak Bu? Sulit gak untuk proses pembuatannya? Kalau enggak begitu rumit. Kalau udah tahu resepnya, masing-masing orang bisa buat. Oke Bu, untuk ya dalam membuat produk UMKM ini tuh bahan-bahannya kan didapat dari alam. Kemudian apakah sudah ada pelanggan khusus yang menyetok bahan-bahan tersebut Bu? Alhamdulillah sudah ada. Jadi sudah ada penyetoknya. Iya, kita sudah punya mitra. Oke Bu. Pengalaman untuk mengukur kualitas bahannya Bu, apakah ada? Kalau untuk ini, kalau jamu, kalau bahan baku rempah itu kan beda tempat, beda rasa, beda kandungan juga. Jadi kalau sudah cocoknya di situ ya udah kita ambilnya di situ saja deh. Untuk ini Bu, adakah orang kepercayaan Ibu untuk ikut berbisnis ini? Banyak. Ibu ya. Iya. Kepercayaannya banyak. Iya. Oke, adakah mitos bahan harus dari tempat tertentu? Apanya? Apakah adakah mitos bahan harus dari tempat tertentu Bu? Kalau mitosnya enggak, cuman kalau kadar kunyitnya itu biasanya ada deh. Jadi karena mungkin dataran. Baik Bu, lanjut ke produk UMKM ini, apakah juga merupakan ciri khas dari masing-masing daerah Bu? Iya. Oh, jadi kalau ini khas Jawa ya, kalau jamu itu. Jadi ada ciri khas daerahnya ya Bu ya. Oke, untuk kepemilikan masyarakat Bu, apakah sudah ada? Kalau kepemilikan masyarakat belum ada ya Bu. Oke, untuk pengakuan masyarakatnya Bu, pengakuan masyarakat terhadap akar jawi ini. Oh sudah sih, maksudnya di desa itu sudah akar jawi milik desa gitu. Testimoninya Bu gimana? Dari pelanggan Ibu, testimoninya apakah ada unek-uneknya? Banyak, ada yang ngasih saran bagus, ada yang ngasih kritik, tetap kita terima. Jadi salah satunya misal kok jamu kok enak, nggak pahit gitu. Oke, karena dikemas dengan dikemas dengan masanya. Untuk teknik dan model pengemasannya ya Bu, tadi kan bilang ya bahwa pengemasannya itu berbeda dengan jamu-jamu tradisional lainnya. Oke, saya mau nanya nih Bu, untuk teknik dan model pengemasannya itu bagaimana Bu? Kita packing sesuai gaya hidup sekarang ya Dek. Kalau dulu kan kita pakai batok terus diminum di tempat. Kalau ini kita bisa dibawa kemanapun, bisa sambil ngobrol, sambil ngerumpi pun bisa minum jamu. Iya. Ini tuh mahal apa tidak Bu untuk harganya? Untuk harga terbilang murah kalau dilihat manfaatnya. Oke Bu, untuk Ibu itu UMKM Jawi ini tuh diajarin sama siapa sih Bu untuk mempunyai ide ini? Kalau saya sih karena
inspirasinya nggak boleh kerja di kantor, jadi harus di rumah. Jadi ya karena kemampuan saya cuma buat jamu, jadi ya udah buat jamu. Oke, jadi karena itu ya, Bu. Ya. Oke, adanya media sosial sekarang, apakah ini berperan penting di dalam pemasaran Ibu? Sangat berperan. Oke. Kita juga harus mengikuti perkembangan juga. Kalau memakai online Shopee, Bu, apa yang dipakai? Aplikasi apa yang dipakai? Oh, kalau untuk marketplace online kita pakai Shopee, Lazada juga, Tokopedia kayak gitu. Oke. Kemudian untuk targeting pemasarannya, Ibu tuh di mana saja? Untuk marketing kita sudah ke nasional sih, udah ke seluruh Indonesia. Oke, jadi berbagai udah jadi itu ya, Bu. Adakah kompetisi penduduknya, Bu? Kompetisi apa? Produknya? Ada ya, Bu. Ya, oke. Kemudian kendala apa saja sih, Bu, yang Ibu alami dalam pengembangan produk ini? Adakah? Sebenarnya kalau kendala enggak ya, kalau tantangan itu iya. Maksudnya kita punya tantangan, maksudnya gimana kita tetap mewarisi budaya ini, mewarisi budaya minum jamu ini ke seluruh kalangan, kayak kalangan pemuda, kalangan remaja ini masih susah. Mereka mengenalnya mungkin minuman-minuman modern, jadi belum mengenal jamu. Oke, untuk tenaga kerjanya berarti udah gak ada kendalanya ya, Bu? Gak ada. Oke. Tenaga kerja, pangsa pasarnya juga gak ada kendalanya? Sudah ada pasarnya. Oke, Bu. Produk jamu akar Jawa ini tuh apakah bertahan lama, Bu? Ya, produk ini sampai 1 tahun. 1 tahun ya, Bu ya. Jadi expirednya 1 tahun, jadi nggak takut kelamaan nggak. Oke. Untuk ini, Bu, prospek kedepannya itu bagaimana, Bu? Masih laku apa enggak? Masih nikmat apa enggak gitu? Kalau jamu itu punya pasar sendiri menurut saya. Jadi ada turunan warisan, jadi kita punya warisan ini memang kita harus jaga. Jadi kita mempunyai pasar sendiri yang orang-orang yang peduli dengan warisan kita. Kemudian untuk ini, Bu, ketinggalan zaman apa enggak sih? Kan ada ya, Bu, yang kayak gitu. Enggak dong, kan dikemas secara modern. Oke, jadi zaman modern, pengemasan juga modern. Harus mengikuti. Untuk aspek kesehatan dan gizinya, Bu, untuk jamu ini selain segar juga menyehatkan. Oke, adakah, Bu, hubungan dari hubungan tradisi, hubungan keagamaan? Apakah ada, Bu? Kalau untuk tradisi ya tradisi minum jamu ya, karena Jawa gitu kan. Oke, Bu, untuk ke aspek pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Kita kan para siswa. Masukan Ibu kepada para siswa khususnya di bidang kewirausahaan, anak itu harus bagaimana sih, Bu? Yang penting untuk para siswa kita harus selalu belajar. Belajar apa saja yang ada di depan mata, nggak hanya belajar di buku aja. Terus kita harus banyak bersosial, banyak yang rajin, semangat belajar aja dulu. Nanti harus wirausaha itu mengalir. Oke, gitu, Bu. Oke. Untuk ini, Bu, persiapannya apa yang harus disiapkan, yang perlu dikenalkan, yang perlu dibaca, dilihat, dipraktekkan tuh bagaimana, Bu? Untuk anak-anak itu yang utama itu disiplin ya, terus continue dan konsisten dalam apapun. Udah itu aja ya, Bu. Jadi perlu belajar dan kewirausahaan itu akan mengalir sendirinya. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku. Ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega, menembus dinding batu. Ku terbaring dan pejamkan mata dalam